Inggih para sesepuh, saudara-saudara, saya seiman, sedharma, kita mengucapkan selamat atas terbentuknya dan diresmikannya dan disahkannya hari ini kepengurusan yayasan yang kita cintai. Semoga ke depan kita bisa saling bahu-membahu dalam ngayah dalam masyarakat peduli umat. Titi yang merasa bangga sekali ada di antara saudara-saudara sekalian, karena sejak dulu saya ingin sekali memiliki suatu yayasan. Sekian kali kita bentuk, akhirnya gugur, gugur. Karena saya sering bertanya pada diri saya, apa sih arti saya sebagai seorang sulinggi? Ada manfaatnya saya sebagai seorang sulinggi pada umat sedharma? Dengan cara bagaimana saya harus merealisasikan bakti saya kepada umat. Kebetulan ada salah satu, kalau nggak salah, Romo Poniman yang memasukkan saya ke forum. Saya merasa berterima kasih sekali, seolah-olah ada manfaatnya bagi saya untuk belajar bersama-sama teman-teman. Karena walaupun saya sulinggi, saya juga seorang manusia, tidak akan lepas dari keterbatasan. Makanya saya sangat merasa bangga sekali bisa sharing, bisa saling isi mengisi di dalam forum kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara saya di forum yang telah mempercayakan saya dengan metode Cikante untuk pergi ke Lampung menyampaikan kepedulian saudara-saudara terhadap umat sedharma yang ada di Lampung. Untuk ke depan, forum minimalnya kita lebih sulit ke dalam. Kalau ada posting-postingan yang sedikit menyinggung, seperti yang dibilang Pak Murah, jangan itu diambil hati. Kadang-kadang mungkin orang bicara tanpa pada memang riskan untuk saling singgung menyinggung. Kalau sudah kopdar begini, kadang-kadang juga takut gitu, untuk berbicara yang bukan-bukan, apalagi berhadapan dengan sulinggi. Jangan itu diambil masalah, kita ambil ya hikmah saja. Setiap ada hal yang negatif pasti ada translate hal yang positif dan sebagai pembelajaran. Tanpa ada kendala kita tidak bisa maju. Waktu kita mau bangun pun belajar berdiri pun berapa kali kita jatuh, ya, sampai ada luka-luka untuk bisa belajar berdiri. Belum bisa berjalan, setelah belajar berjalan lagi jatuh. Begitu juga kita dalam forum ini. Tapi yang penting ada niat yang tulus dalam pengabdian. Yang baru mungkin beberapa teman-teman sering diposting, apa sih makna jaya-jaya gitu. Sekarang saya beritakan jaya-jaya itu asal kata daripada jaya. Jaya itu adalah kemenangan. Menjaya-jaya berarti mewujudkan kemenangan dalam diri sendiri. Agar kita mampu mengabdi dengan ketulusan tanpa ada hal-hal faktor ik yang mendompleng. Makanya sebelum kita menuju kemenangan, tadi sudah kita nata beacon. Beacon itu sumbernya merah, merah itu darah, darah itu yang menyebabkan kita punya energi, energi itu menyebabkan kita mempunyai suatu aktivitas. Dan beraktivitas hendaknya dapat kita netralisir, tidak nanti arogan, ya. Seperti di Lampung karena kearogan anak-anak muda kita sehingga terjadilah pembakaran seperti itu. Kita mampu menetralisir, mampu merealisasikan dalam bentuk kinerja yang lebih baik ke depan. Terus kedua, kita natap dulu mengalir dulu itu artinya jauh bergalir tadi, tapi unak-unak atau gendala-gendala yang masih tersimpan dalam diri kita. Kita mampu lepaskan semua itu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakoni, apapun yang kita posting dalam tapi dunia maya itu jangan itu terus menjadi beban. Lepaskan semua itu. Kalau kita kasih tahu yang benar, juga tahu maaf lanjut. Nomor dua itu ketiganya adalah kaya sida pra sebelum sida berpikir. Sebelum kita berpikir tidak kita sucikan pikiran kita, intelektual kita. Nah ilmu juga relatif. Membuat menjadi jahat juga ilmu itu, membuat jadi baik juga ilmu itu. Makanya dalam ajaran Hindu kita tidak disuruh mencari yang kiri atau yang kanan, tidak cari surga, tidak cari neraka. Itu
antara surga dan neraka itu kebijakan. Hanya dengan kebijakan kita akan mampu menelusuri semua liku-liku perjalanan. Setelah selesai, setelah bersih ya ketiga unsur trikaya kita, perilaku kita, pembicaraan kita, pikir kita, barulah kita mohonkan tapi ngadap Saraswati agar diberikan pengetahuan yang lebih baik tetap saya abdikan di dalam burung. Setelah itu barulah kita ngadap Pasupati. Pasupati itu adalah simbol intelektual, ketajaman. Setelah kita belajar agar diberikan ketajaman agar kita mampu memaknai untuk mencari jalan keluar setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam forum ini. Setelah itu baru jaya-jaya semua itu. Setelah itu semua terjadi, baru kita akan mampu mewujudkan kemenangan dalam diri kita sendiri, melawan ego, aku, dan segala hal yang negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Sekian singkat. Terjadi menawi kirang langkung ampun ya. Kira dura, jangan patut dengan tulang uyah kesegara nih. Iki sesepuh di dalam pojok. Kadang-kadang jejak, kan sebenarnya jejak nanti. Lagi kirang langkung ampun ya. Kenapa bisa masuk Hindu? Tolong diceritakan kenapa bisa tertarik dari Hindu. Padahal di Lombok itu adalah daerahnya adalah daerah yang fanatik Islam. Saya tahu, saya 25 tahun di Lombok dan tahu persis. Nah itu kami kasih kesempatan waktu. Dan kedua kami minta dari Ki Sukono untuk menceritakan mungkin sedikit perjalanan kaki dari Lampung ke Denpasar, Bali. Dari Padang Bayi jalan kaki sampai sini 3,5 jam itu hal yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia biasa seperti kita. Nah itu juga kita akan perlu mengetahui, berbagi cerita kepada kita. Untuk pertama saya kasih waktu dulu Mbak ini. Untuk itu silakan ceritakan kawan-kawan daripada anak. Swastiastu. Ya, saya asal dari Lombok Tengah, dan saya dari pertamanya agamanya Muslim, dan orang tua saya juga orang haji gitu, ya kiai. Dan setelah itu kenapa perjalanan saya ke Hindu ini saya ke Bali ini umur 15 tahun mencari pekerjaan. Setelah itu ada berapa tahun saya juga ketemu bapak angkat saya, dan berapa doktrin yang diajarkan dalam Kristen. Saya juga dibaptis menjadi Kristen, menjalankan agama Kristen sudah 2 tahun. Pertama saya mengenal Hindu ini dari pacar saya, Krishna. Bagus. Dia yang mengenalkan saya betapa ajaran Hindu ini sangat berharga bagi saya, dan kenapa saya memutuskan untuk menjadi Hindu. Tidak ada paksaan dari siapapun, karena ini murni dari keputusan saya sendiri. Orang tua saya tidak menyetujui semua ini, dan orang tua juga tidak tahu saya pernah pindah ke agama Kristen, juga nggak tahu.
Sekarang yang saya sudah mantap menjadi masuk ke dalam keluarga Dharma Hindu Nusantara ini. Saya mengenal Hindu ini baru 5 bulan. Ketemu pacar saya sudah 1 tahun. Saya diajarkan terus setiap hari, dididik. Dan saya berterima kasih sama Bli Krishna. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah menceritakan kejadian atau story untuk masuk Hindu dan tertarik pada Hindu yang sudah melanglang buana melalui bermacam-macam agama, akhirnya kecantol pada Hindu. Hindu memang indah, Hindu memang damai. Satu lagi, ini namanya Sulis dari Jawa Timur, Malang. Beliau ini dulunya Hindu, adanya Cynthia di Hong Kong, kawin dengan orang Muslim di sana dan masuk Muslim. Setelah itu ditinggal ke Malaysia, Arab Saudi, kecantol di sana, nggak mau pulang, akhirnya dia pisah kembali. Akhirnya di luar kita sama Pak Kante sama dulu teman-teman ke Malang melakukan ngayah ke sana, akhirnya dia tertarik lagi ke Hindu. Sekarang dia Hindu. Ini dari kisah namanya Sulistyo, kita sebut Sule. Ini kita nyebut Sule karena Sule yang di Lawa itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Chris.